Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Jaziratul Istiqomah dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Baik, yang pertama, unsur-unsur hadis. A. Sanad. Pengertian sanad hadis. Dari segi bahasa, sanad artinya menjadi sandaran, tempat bersandar, arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah lain mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Contoh sanad seperti salah satu hadis yang berbunyi Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Lis an Yazid an Abil Khair an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul islamu khair qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari contoh tersebut yang disebut sanad adalah Abul Khair, Umar bin Khalid, Al-Lais, Yazid, Abul Khair dan Abdullah bin Amr. Artinya, Abdullah bin Amr mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu hadis itu disampaikan kepada Abul Khair, lalu kepada Yazid, lalu kepada Al-Lais, lalu kepada Umar bin Khattab, lalu kepada penulis hadis yakni Imam Al-Bukhari. Kemudian pengertian rawi. Rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu ia menyampaikan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Berikut ini contoh rawi atau periwayat hadis dari beberapa tingkatan, yaitu yang pertama riwayat hadis dari tingkatan sahabat, contohnya Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas bin Malik, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, riwayat hadis dari tingkatan tabi'in, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musyabbab, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, riwayat hadis dari tingkatan mudawin, yaitu contohnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan lain. B. Matan. Secara bahasa, matan berarti artinya tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah adalah ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Artinya, kalimat setelah berakhirnya sanad yaitu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad tidak disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah reaksi hadis itu sendiri. Contoh matan yaitu dari salah satu sebuah hadis yang berbunyi Haddatsana Sulaiman Abu Rabi qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi ibnu Malik bin Abi Amir Abu Suhail an Abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasu idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir bin Abi Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda munafik ada 3, jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia hianat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian C. Sigat tahamul wa al-ada. Tahammul adalah menerima dan mendengar sesuatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Muhammad Ajid Al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengar hadis. Jadi, tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin, itu adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi, al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis. Kemudian ada juga yang disebut dengan mukharijul hadis. Mukharijul hadis adalah orang-orang yang menyebutkan perawi hadis. Mukharij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad, menurut Agus Salahuddin pada tahun 2009. Istilah ini berbeda dengan al-muhdis atau al-muhaddisin, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya, serta kelemahan hadis. Kemudian yang terakhir, metode periwayatan hadis. Adapun metode mempelajari hadis atau menerima hadis yang biasa dipakai secara umum oleh ulama berbagai generasi adalah yang pertama al-sima, yaitu seorang guru membaca hadis yang dihafalnya atau yang ada di kitab tertentu di hadapan murid. Orang-orang mendengarkan kata-katanya. Nah, metode ini yang sering digunakan pada masa Nabi. Kemudian yang kedua, al-qiraah ala asyikh, yaitu seorang murid membaca hadis yang boleh jadi diperoleh dari guru yang lain di depan guru.
Kemudian yang ketiga, al-ijazah. Metode ini adalah metode dengan pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Dan kemudian yang keempat, al-munawalah, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Metode ini mirip ijazah. Ada ungkapan eksplisit dari guru bahwa murid diberi ijazah boleh meriwayatkan hadis yang diberikan. Yang kelima, al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Misalnya, tulisan seorang ulama tentang hadis yang dikirimkan kepada ulama lain. Kemudian yang keenam, i'lam asyekh, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan yang diperoleh guru dari si fulan, tanpa menyebut izin atau ijazah periwayatan si murid kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, al-wasiyah, yaitu seorang guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum pergi atau meninggal. Dan yang terakhir, al-wijadah, yaitu ada orang yang menemukan catatan atau buku hadis yang ditulis oleh orang lain tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seorang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.